Ini mari kita lihat begitu kan ini. Syahrul Yassin Limpo mengatakan ya jika kinerja berhasil itu prestasi Jokowi. Kalau salah yaitu tanggung jawab saya ya. Benar-benar ya CSIL ini benar-benar tanggung jawab begitu kan. Tidak ingin mengecewakan sebagai seorang ya kepala negara mereka begitu ya. Ini Pak Jokowi begitu kan. Artinya kegagalan selama ini bagi menteri-menteri begitu kan ya yang selama ini hanya SIL yang mengakui itu begitu kan ya. Kalau gagal itu tanggung jawab kami katanya. Kalau ini ada sebuah prestasi besar, ini adalah prestasi Pak Jokowi begitu kan ya. Kalau ini kinerjanya baik, prestasi Pak Jokowi dong begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini mungkin pertemuan si Syahrul dengan Pak Jokowi ini gimana begitu kan? Melihat dari gerak-gerik mereka begitu kan. Dan sampai hari ini KPK belum menjadikan tersangka si SIL begitu. Artinya kalau memang tidak ada tindak pidana korupsi ya biarkan aja mereka begitu kan. Sayang seribu sayang, bahkan jabatan pun begitu kan ya. Jabatan pun ini begitu sebagai taruhan mereka begitu. CSIL menurut saya pribadi benar-benar hebat begitu kan ya. Bisa melaporkan sana sini begitu. Tetapi kalau yang namanya korupsi bagi kami itu adalah siapapun orangnya, yaitu adalah musuh kita bersama. Itu siapapun orangnya begitu ya. Karena pada hakikatnya ya musuh-musuh seperti ini begitu kan, kalau memang ada korupsi ya silahkan proses secara hukum begitu. Saya hargai itu begitu. Dan masih banyak ya muncul spekulasi begitu. Dan katanya dalam pertemuan dengan Pak Jokowi itu membahas bagaimana kelanjutan yang berada di ya terkait dengan kerjasama dengan luar negeri begitu. Mungkin seperti itu begitu. Tapi saya rasa inilah perkembangan politik hari ini begitu kan, banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini salah satunya begitu kan, Syahrul Yassin mengatakan ya jika kinerja berhasil itu prestasi Jokowi. Kalau salah tanggung jawab saya ya katanya begitu. Sebegitu tanggung jawab mereka begitu ya. Syahrul Yassin Limpo mengakui tanggung jawabnya Pak ya. Kalau nyimpen senjata 12 pucuk gimana? Ya, maka ini kan menjadi acuan bahwa KPK bisa saja nanti begitu gimana begitu kan ceritanya begitu. Majelep memang seperti ini. Semestinya presiden yang punya hak mutlak ya prerogatif memilih menteri ya harus diminta pertanggungjawaban rakyat. Kenapa bisa memilih orang yang salah ya? Hak itu mesti dibarengi tanggung jawab ya. Hal itu ada hampir ya 6 menterinya yang masuk bui salah pilih katanya begitu. Bahkan ya PSIL pengen ngeklaim apa begitu. Lihat Bu Susi ya, lihat Pak Luhut ya, Bu Sri Mulyani, banyak sekali ya. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Bahkan perbuatan korupsi tidak akan pernah dibenarkan ya, baik secara hukum dan budaya. Tapi bersedia menjadi pembantu orang yang baik atau salah begitu kan? Itu keputusan pilihan awal Anda. Ini kritikan-kritikan netizen. Tapi bagi kami adalah melihat dari SIL ini ada keberhasilannya diapresiasi loh begitu kan ya. Ini keberhasilan yang sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi, karena pengalaman dalam dunia pemerintahan selama ini dia sangat menjadi acuan begitu. Dan bahkan di satu sisi kalau memang ada tindak pidana korupsi silahkan begitu kan ya, proses secara hukum begitu, bahkan ya tanpa intervensi apapun. Bahkan Pak Surya Paloh mengatakan ya silahkan kalau ada proses korupsi ya silahkan begitu kan, tapi jangan sekali-kali mencoba bagaimana ya bersifat politis untuk mentersangkakan orang begitu kan ya. Pada akhirnya sekarang ini banyak yang kemudian si Firly Bahuri juga dilaporkan di situ begitu ya, yang kemudian dan sekarang agak mulai ada kepanasan dan kepanikan mereka begitu. Karena mungkin saling lapor sana sini begitu, pada akhirnya masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi terhadap KPK. Katanya sudah jadi tersangka tapi tahu-tahunya sekarang kok menjadi belum tersangka begitu kan ya. Inilah ketegasan KPK sebenarnya begitu. Tapi ini kan bukan dari KPK yang mengatakan itu begitu. Tapi artinya bahwa kalau memang tidak ada tindak pidana korupsi ya silahkan mereka biarkan begitu kan. Jangan ganggu atau jangan memeras begitu. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Sekarang kan begitu banyak ya para para orang-orang yang kemudian tidak suka kepada Partai Nasdem, ini pasti digoreng ya. Akibatnya apa? Biar menjadi dampak kepada elektabilitas Anies Baswedan selama ini. Tapi saya yakin dan saya yakinnya begitu kan ya. Anies Caimin ini posisinya tetap naik mereka begitu. Bahkan ini Syahrul Yassin Limpo mengatakan ya jika kinerja berhasil itu prestasi Jokowi. Kalau salah tanggung jawab saya ya. Sebegitu ngerinya tanggung jawab dari sebagai seorang menteri mereka begitu. Dia tidak menginginkan bahwa mereka apakah ini gagal atau kesuksesan mereka begitu terserah. Tetapi kalau gagal ya saya tanggung jawab katanya begitu ya. Ya ini luar biasa begitu. Jarang ada menteri seperti ini begitu.
Ex-Menteri Pertanian Menteri Syahrul Yassin Limpo menekankan yakini ya jika kinerja ini di Kementerian Pertanian, kementerian ini selama dinilai baik, maka itu adalah proses prestasi dari Presiden Joko Widodo dan para pegawai Mentan. Pasalnya Syahrul hanya menjalankan visi dan misi Jokowi terkait pertanian di Indonesia. Adapun Syahrul menyampaikan hal usai berbincang dengan Jokowi di Istana Jakarta. Bahkan perlu saya tekankan kembali seluruh kinerja sebagai menteri jika itu berhasil maka itu adalah prestasi Bapak Presiden dan kerja para pejabat dan pegawai di Kementan RI, ucap Syahrul Yassin. Saya hanya melanjutkan visi dan misi Bapak Presiden Jokowi agar pertanian RI lebih maju dan masyarakat mendapatkan manfaat. Itu sambungnya begitu. Artinya selama ini melihat dari pertemuan ini agak gimana begitu kan. Mungkin di satu sisi inilah prestasi dari kementerian Pak ini juga menjadi prestasi seorang Pak Jokowi dan Presiden begitu kan. Karena pada akhirnya semua untuk menjadi tersangka atau tidak begitu kalau Presiden melindungi itu semua begitu kan. Karena punya prestasi besar begitu kan kita yang namanya hukum proses secara hukum. Kalau memang itu ada hukum yang kemudian ada tidak pidana korupsi begitu. Kalau tidak silahkan menurut saya pribadi biarkan mereka berkarya begitu kan. Mereka memberikan sumbangsi terbesar kepada rakyat Indonesia begitu kan. Bayangkan ini menjadi catatan penting begitu kan Bahkan akan tetapi jika ada kesalahan Syahrul perbuat maka itu adalah tanggung jawab. Sedangkan jika ada kesalahan selama ini jadi menjadi menteri, hal itu adalah tanggung jawab saya yang menjalankan jabatan itu. Terkait dugaan korupsi yang menyeret nama saat ini, Syahrul memastikan dirinya akan berkooperatif. Menurut dia, hukum memberikan hak kepada semua orang yang dituduh dilakukan tindak pidana untuk berbuat pembelaan yang sebaik-baiknya Dan bahkan katanya dituduh korupsi dan berbagai hal begitu kan. Syahrul Yassin Limpo ini melawan mereka begitu Mungkin merasa diri pribadi mereka apa sih sebenarnya? Apakah saya memperkaya orang? Apakah main jabatan? Ataukah ini pencucian uang, gratifikasi dan semuanya begitu? Mungkin Pak Syahrul Yassin sudah melihat bahwa dirinya tidak melakukan itu begitu. Maka dia melawan mereka begitu. Maka disinilah kan seharusnya kan PK punya rekam di persidangan, punya bukti di persidangan dan sebagainya begitu kan kita lihat saja nanti. Bahkan dia menegaskan bahwa akan membuat pembelaan dengan tetap menghormati hukum yang berlaku. Sebelumnya dikabarkan Syahrul Yassin Limpo memutuskan mundur dari jabatan Mentan karena ingin fokus menghadapi penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya. Syahrul menyampaikan surat pengunduran diri kepada Mensesnek Pratikno alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya siap menghadapi secara serius katanya begitu. Kemudian Presiden Jokowi menunjukkan Kepala Badan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi sebagai pelaksana tugas PLT Mentan kita lihat saja nanti begitu karena mungkin ini prestasinya sangat luar biasa begitu di Kementerian Pertanian begitu kan yang namanya politik sana sini bisa saja begitu karena mungkin di Makassar begitu kan orang-orang Bugis di situ begitu kan yang kemudian banyak yang mendukung Anies Baswedan bisa saja begitu ada bersifat politis begitu Jadi tapi yang namanya ini politik begitu kan ada pro dan ada kontra biarlah begitu. Tapi bagi kami siapapun korupsinya begitu kan siapapun orangnya begitu harus ditindak begitu karena bagi kami adalah musuh kita bersama. Yang namanya korupsi adalah musuh kita bersama begitu. Bahkan di satu sisi kalau memang tidak ada di situ jangan berpolitis lah begitu kan dan bahkan CSIL katanya sudah diperas begitu kan berapa miliar katanya begitu Oke mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.